Selamat hari Minggu, jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom, damai, sejahtera, dan kesehatan selalu bersama dengan kita. Puji syukur kita dapat kembali menyelenggarakan ibadah pada hari ini. Majelis mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu di GKJ Joglo. Kiranya Tuhan memberkati ibadah dan persekutuan kita. Kami akan membacakan pokok-pokok pewarta Minggu tanggal 3 Oktober 2021. Rapat Majelis Pengurus Harian bulan Oktober akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021. Rapat Majelis Pleno bulan Oktober akan diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021. Bagi Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari yang memiliki keperluan gerejawi, dipersilakan untuk menghubungi atau menyampaikan ke majelis wilayahnya masing-masing. Berita duka, telah dipanggil ke pangkuan Bapa di surga, Ibu Donowarni Sri Sampurno, warga GKJ Joglo, wilayah 4B, pada hari Selasa 21 September 2021 di Kuto Winangun dalam usia 78 tahun. Jenazah telah dimakamkan pada hari Rabu 22 September 2021 di Kuto Winangun. Majelis dan seluruh warga jemaat GKJ Joglo mengucapkan turut belasungkawa kepada keluarga almarhumah. Kiranya Tuhan Yesus memberi kekuatan dan penghiburan bagi keluarga yang ditinggalkan. Warga baru, Majelis GKJ Joglo telah menerima permohonan menjadi warga jemaat GKJ Joglo atas diri pertama, Bapak Sumarmo, alamat Cipadu, Larangan, Tangerang, masuk ke dalam pelayanan wilayah 3B dengan majelis Penatua Heri Situanti dan Dekan Heru Mulyono. Kedua, Ibu Ensa Harni Firstisia Siregar, alamat Japos, Paninggilan, Tangerang, masuk ke dalam pelayanan wilayah 3B dengan majelis Penatua Heri Situanti dan Dekan dan Diaken Heru Mulyono. Majelis dan seluruh warga jemaat GKJ Joglo mengucapkan selamat datang dan bersekutu di GKJ Joglo. Tuhan Yesus memberkati. Dalam rangka bulan keluarga dan HUT ke-26 pendewasaan GKJ Joglo, Panitia HUT dan Bulan Keluarga menyelenggarakan acara sebagai berikut. Pertama, hari Kamis, tanggal 7 Oktober 2021, pukul 19, yaitu 7 malam waktu Indonesia bagian Barat, drama musikal Gerejaku Rumahku dan perayaan hari ulang tahun pendewasaan GKJ Joglo ditayangkan melalui YouTube GKJ Joglo. Kedua, ibadah syukur pada hari Minggu 10 Oktober 2021 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat melalui YouTube GKJ Joglo. Mohon perhatian dan dukungan jemaat. Untuk berita yang lain, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat membacanya dalam pewarta gereja yang telah dikirim melalui WhatsApp Group. Jemaat yang terkasih, hari ini kita akan bersama-sama mengikuti ibadah perjamuan kudus dan bulan keluarga yang akan dipimpin Pendeta Widianto Nugroho. Marilah kita mengawali ibadah dengan bangkit berdiri. Bersama-sama seluruh keluarga di berbagai tempat memuji Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 28, bait pertama, nyanyikan Tuhanmu, haleluya.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita memulai ibadah pada hari ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi dan yang memelihara ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Sorak-sorai dan menari, nyanyikanlah haleluya, haleluya. Jemaat kami persilahkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah bersabda dalam 1 Yohanes 4 ayat 20, "Jikalau seorang berkata, Aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang dilihatnya." Tidak. Demikianlah sabdanya tersebut menegur kita masing-masing, bahwa ternyata dalam hidup ini, kita seringkali sulit untuk mengasihi sesama. Marilah kita memohon pengampunannya. Kiranya Tuhan yang berlimpah rahmat berkenan untuk mengampuni dosa-dosa kita. Sebagai bentuk penyesalan kita, marilah kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 43 bait pertama. Tuhan, kami berlumuran dosa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh keselamatan kekal. Sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes 6 ayat 40, "Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Kiranya kita semua dimampukan untuk senantiasa mensyukuri anugerah-Nya. Marilah kita menyatakan syukur
dan kesanggupan kita dengan bangkit berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 383, bait yang pertama, Sungguh Indah Kabar Mulia. Sungguh indah kabar mulia, hai percayalah. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Kemarin hari ini selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu ya Allah atas segenap kasih dan penyertaan-Mu. Kami boleh berada di tempat kami masing-masing maupun di gereja pada saat ini untuk memuji, memuliakan nama-Mu dan terutama ya Tuhan mendengarkan sabda-Mu. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan di tengah segala keterbatasan yang mungkin kami alami, Engkau tetap berkarya, Engkau tetap hadir dan kami merasakan anugerah-Mu ya Tuhan. Terutama pada saat ini ya Tuhan di tengah rasa syukur dan ketakjuban kami akan kasih-Mu. Kami hendak mengingat saudara-saudara kami. Kami hendak mengingat saudara-saudara kami yang sakit ataupun sedang dalam kondisi terpapar COVID-19. Kami teringat ya Tuhan untuk Ibu Tuminah Surono, Bapak Pendeta Indri Jatmoko, Ibu Rini Subekti Markus, Bapak Ignatius Heksoyudi, Saudari Ike Dewi Prasentianti, Bapak Priambodo Otiarto, Bapak Kristo Wuryono. Juga saudara-saudara kami yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Tuhan, kami percaya Engkau hadir bersama dengan saudara-saudara kami ini. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau senantiasa memberikan mereka semangat dan kekuatan. Terlebih, berikanlah kami juga kekuatan orang-orang dan keluarga yang mendampingi untuk dengan setia hadir dan menghibur mereka, bahkan mendengarkan mereka berkeluh kesah. Juga kami berdoa dalam pergumulan hidup kami masing-masing ya Tuhan. Kami adalah manusia yang rapuh. Kami adalah manusia yang terbatas. Berulang kami jatuh ke dalam dosa. Tetapi kami sadar berulang kali juga Engkau menyelamatkan kami dengan anugerah-Mu, dengan kasih dan cinta. Kiranya Engkau memampukan kami untuk mensyukuri keselamatan itu Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Yang kami ekspresikan, yang kami lakukan lewat relasi yang baik dengan sesama kami. Dengan anggota keluarga kami, dengan lingkungan masyarakat kami, dengan saudara sepersekutuan kami. Kami percaya ya Tuhan di dalam relasi yang penuh cinta Engkau hadir. Di dalam relasi yang penuh kasih Engkau berkarya dan berbicara. Juga Tuhan sertai anak-anak muda-Mu ya Tuhan dimanapun mereka berada. Yang sedang memfokuskan diri dalam menggapai cita dan cinta. Kiranya Engkau hadir bersama mereka. Membantu mereka menemukan tujuan hidup yang sejati, sesungguhnya hanya di dalam Engkau saja. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk segenap rangkaian bulan keluarga dan peringatan hari ulang tahun pendewasaan GKJ Joglo.
yang akan kami hayati pada bulan ini. Kiranya segala yang dipersiapkan oleh panitia dapat membantu kami untuk menghayati momen-momen tersebut. Kiranya apapun yang nanti dipersiapkan dan kami ikuti, menuntun kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu ya Allah. Kami bersyukur ya Tuhan jika ada tren positif dalam penanganan pandemi COVID-19, tetapi kiranya itu tidak menjadikan kami lengah ya Tuhan. Kami tetap waspada, mematuhi segenap protokol kesehatan yang berlaku, dan juga senantiasa mengingatkan saudara-saudara kami yang lain untuk juga melakukan hal yang sama. Terima kasih Tuhan atas persaudaraan yang Engkau hadirkan di gereja kami. Terima kasih atas persekutuan yang Engkau bangun di Aras Klasis Jakarta bagian Barat. Sertailah saudara-saudara kami yang lain ya Tuhan di Klasis Jakarta bagian Barat untuk turut bertumbuh bersama dengan Kristus. Tolong juga ya Tuhan saudara-saudara kami yang berjuang dalam pembangunan rumah ibadah, saudara-saudara kami di GKJ Kanaan, di GKJ Bumi Indah, GKJ Yeremia Calon Pepantan Sawangan. Sertai pula rencana persidangan klasis di bulan November yang akan datang dengan panitia atau gereja pemanggil GKJ Bumi Indah. Kiranya segala rencana-rencana yang telah dibuat dapat menyatukan kami bersama, dapat memanggil kami bersama untuk melaksanakan tugas dan panggilan kami sebagai gereja dan umat percaya. Terima kasih Tuhan atas karunia-Mu, terima kasih Tuhan atas berkat-berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kini tiba saatnya kita membawa persembahan kepada Tuhan. Saudara juga dapat menyampaikan dengan cara seperti tertera pada tayangan di hadapan saudara, atau dalam tata ibadah keluarga yang digabungkan melalui WhatsApp grup wilayah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang hadir di sini dapat memasukkan persembahan di kotak yang telah dipersiapkan. Ada 4 kotak yang di tengah dan sebelah kiri dan sebelah kanan. Untuk alur persembahan dapat dilihat di layar di hadapan saudara dan akan dipandu oleh Bapak Ibu Majelis yang bertugas. Persembahan akan dikumpulkan dengan berdasarkan firman Tuhan di dalam Mazmur 50 ayatnya yang ke-14. Persembahkanlah syukur kepada korban kepada Allah dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Marilah kita membawa persembahan kita dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 146. Baitnya yang pertama, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur.
undang untuk bangkit berdiri dan menyanyikan kembali pelengkap hidup jemaat 146. Tadi yang pertama, Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu, bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bawa persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga mulia, terima kasih ya Tuhan karena hari ini Engkau beri kami kesempatan untuk memberikan persembahan. Ajarkan kami untuk memberikan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga persembahan ini dapat bermanfaat bagi gereja-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami apabila dalam kami mempersembahkan terselip dosa. Dan kami berdoa bagi yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberikan roh hikmat agar mampu mengelola persembahan ini dengan baik. Kami bawa doa ini dalam nama anak-Mu yang kudus, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, umat Allah dimanapun Anda berada, pada hari ini, minggu pertama di bulan Oktober, sebagaimana dengan tahun-tahun yang sebelumnya, GKJ Joglo, kita semua akan diajak untuk menghayati bulan keluarga, sekaligus memperingati hari ulang tahun pendewasaan GKJ Joglo. Pada tahun ini, saudara-saudara, kita akan memperingati ulang tahun pendewasaan yang ke-26. Sungguh bersyukur saudara-saudara bahwa ini semua dapat kita lalui. Kita bisa melewati ini bersama-sama dalam masa pandemi ini. Kita tetap bersatu sebagai sebuah jemaat yang mewujudkan jemaat yang misioner, yang sungguh-sungguh mewujudkan relasi yang baik antar sesama. Untuk itu mari kita dengan sukacita saudara-saudara kita membuka bulan keluarga pada saat ini dan perayaan HUT pendewasaan GKJ Joglo ke-26. Dan kiranya Tuhan menyertai kita bersama dan segala acara yang telah direncanakan oleh panitia dapat berlangsung dengan baik dan juga memperoleh tingkat keterlibatan yang tinggi. Marilah saudara-saudara dimanapun Anda berada, kita menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 288, bait 1 dan 3. Inilah rumah kami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan sabda Allah
Mari sebelumnya kita bersatu di dalam doa, memohon pertolongan Roh Kudus agar kita dimampukan untuk mengerti firman-Nya. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu, Engkau menganugerahkan kami kesempatan untuk kembali mendengar dan menghayati firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, firman-Mu dapat kami ingat dan terutama dapat kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari. Tuntunlah kami ya Tuhan, karena kami adalah manusia yang lemah dan penuh keterbatasan, namun kuasa Roh-Mu memampukan dan menguatkan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini akan kita baca dari surat Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 22. Surat Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 22. Kita akan bersama-sama memperhatikannya. Saya mengundang saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing untuk turut membuka Alkitab dan memperhatikan. Demikian pula saudara-saudara yang hadir di gereja pada saat ini. Kita akan membaca surat Efesus pasal 2 ayat 11 sampai dengan 22. Saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan ini mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh, beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Salam sejahtera dimanapun saudara berada, saudara-saudara yang beribadah dari rumah masing-masing. Dan juga saya terkhusus ingin menyapa saudara-saudara yang hadir di gereja pada saat ini. Ya. Jadi saudara-saudara, kita memulai sebuah langkah baru di tahun 2021 ini untuk kembali mengadakan peribadahan dengan dihadiri jemaat. Kita berdoa bersama-sama supaya upaya ini memperoleh hasil yang baik ya. Tidak ada hal-hal yang mungkin kita khawatirkan dan semuanya dapat berjalan dengan lancar. Bapak Ibu Saudara jemaat yang hadir di gereja, bagaimana perasaannya? Ke gereja lagi? Ya. Ada yang baru pertama ke gereja selama kita maksudnya melaksanakan peribadahan di keluarga itu 22 Maret 2020. Ada yang baru pertama hadir sejak tanggal itu? Udah semua rata-rata? Baru hadir lagi ke gereja gitu? Ya, ada ya, ini kayaknya ada manggut-manggut gitu.
Saya perhatikan beberapa saudara kayaknya nggak lepas gitu dari salib ini. Kangen ya saudara-saudara ya, melihat salib ini ya, melihat ruang ibadah. Jadi kadang-kala hal-hal yang bagi kita dulu sebelum pandemi itu hal yang sepele bahkan sering terlupakan ya. Ibadah itu kan agenda mungkin beberapa saudara sering terlupakan. Tetapi sekarang di masa pandemi ini Tuhan mengajarkan kita makna yang baru dari sebuah peribadahan, dari sebuah persekutuan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema yang dirangkai untuk membuka bulan keluarga pada awal Oktober ini adalah Aku Ingin Memahamimu. Aku mau memahamimu. Sementara tema besar kita adalah gerejaku, rumahku. Jadi dalam rumah kita saling berelasi. Gereja digambarkan sebagai sebuah rumah di mana kita ada di dalamnya. Kita anggota keluarga yang menempati rumah itu. Bukan tamu yang hanya sementara, tetapi kita menempati rumah itu. Nah, di dalam relasi kita saudara-saudara, bahkan dengan keluarga, satu hal yang mungkin menjadi dalam tanda kutip PR buat kita semua adalah kita mencoba memahami orang lain. Memahami orang lain itu saudara-saudara tidak semudah kata yang diucapkan ya, atau dalam syair-syair puisi dan lagu. Aku ingin memahamimu dengan sederhana katanya. Tetapi memahami itu sebenarnya saudara-saudara melibatkan sebuah proses yang kompleks. Ketika saya bertemu misalnya dengan Pak Samuel Siahaan, saya mungkin mengenal Pak Samuel, saya mungkin tahu wajahnya Pak Samuel, saya mungkin tahu kediaman beliau ya. Tetapi belum tentu saya bisa memahami Pak Samuel seutuhnya. Karena saya dan Pak Samuel adalah pribadi yang berbeda. Demikian juga dengan Bapak Ibu yang di rumah. Ketika saya berjumpa dengan Bapak Ibu yang ada di rumah, saya mungkin tahu nama Bapak Ibu. Bapak Ibu mengenal saya. Tetapi belum tentu kita memahami seutuhnya. Kok bisa Mas? Bisa, karena kita adalah pribadi yang berbeda ya Bapak Ibu. Bukan hanya soal beda pemikiran dan karakter, beda kepribadian, tetapi seluruh hal di belakang kita tuh berbeda. Mulai dari budaya, jadi budaya itu bukan soal suku doang ya Bapak Ibu ya. Cara kita berbicara, cara kita berpikir, cara kita melakukan sesuatu itu selalu dipengaruhi oleh kebudayaan itu sendiri. Dan bagaimana kita kemudian berjumpa dengan orang lain yang berbeda itu, seringkali di situ jadi titik-titik kritisnya. Seringkali kemudian di situ muncul kesalahpahaman. Aku mau A, ya. Sementara orang lain nggak maksud saya B. Ini nggak nemu ya, Bapak Ibu. Kalau nggak nemu, kalau nggak diatasi dengan baik, kalau tidak dijembatani dengan baik, maka bisa jadi antara satu orang dengan orang lain, antara satu golongan dengan golongan yang lain, itu ada kesalahpahaman. Dari kesalahpahaman ini, dari miskomunikasi yang kecil-kecil itu mungkin, itu kemudian bisa menjadi besar. Ya. Mungkin kita nggak usah bicara jauh-jauh saudara-saudara dengan orang asing yang kita temui, teman atau sahabat kita atau siapapun, bahkan dengan keluarga, saudara-saudara ya. Bahkan dengan keluarga kita di rumah pun, kita butuh waktu, butuh proses. Butuh sebuah kehendak hasrat yang kuat untuk memahami anak kita, memahami cucu kita, orang tua memahami anak, anak memahami orang tua. Dan kalau proses itu tidak terjadi dengan baik, maka itu yang tadi terjadi. Sering saudara-saudara kita, anak-anak kita di remaja, pra-remaja berujar kepada saya, Bapak Ibu, Mas saya bete. Kenapa? Dimarahin sama mama. Kenapa kamu dimarahin mama? Katanya aku megang HP terus Mas. Main mulu, megang HP mulu gitu. Padahal aku megang HP lagi nonton video buat materi besok Mas. Terus dimarahin gitu. So, aku udah jelas, saya tanya kan, kamu udah jelasin? Sudah, aku udah jelasin. Tapi tetap menurut mama tuh kalau megang HP itu main gitu. Bukan belajar, bukan nonton video buat materi besok. Nah misalnya seperti itu. Itu hal-hal kecil yang sering terjadi dalam hidup sehari-hari kita, sebenarnya itu kan butuh sebuah proses memahami satu sama lain. Kita hari ini mau belajar Bapak Ibu Saudara dari surat Efesus, dari jemaat di Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Dari surat ini kita bisa melihat bahwa rupanya di jemaat Efesus Bapak Ibu Saudara, ada semacam dua golongan yang berseteru, berselisih paham. Jemaat mula-mula pada saat itu rupanya juga sudah mengalami ya sedikit miskomunikasi, perselisihan antar jemaat. Dan kalau dalam konteks Efesus Bapak Ibu yang sedang berbeda pendapat itu
adalah orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yunani atau non-Yahudi dengan orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi. Selama khotbah ini akan saya singkat saja menjadi orang-orang non-Yahudi dan Yahudi ya. Maksudnya bukan Yahudi secara agama tetapi orang Kristen yang berlatar belakang dulunya itu orang-orang Yahudi. Masalahnya di mana Bapak Ibu Saudara? Masalahnya adalah orang-orang Kristen Yahudi ini menurut mereka, kalau orang dari bangsa manapun mau mengikut Yesus, mau gabung dalam persekutuan mereka, maka orang-orang ini harus ikut tata cara Yahudi. Misalnya apa saudara-saudara? Misalnya disunat. Disunat itu tradisi Yahudi yang diimani, diperintahkan Allah kepada Abraham begitu ya. Sebagai tanda perjanjian. Jadi sunat tanda lahiriah itu adalah sebuah penegasan bahwa kalau kami disunat, kami ini menjadi umatmu, engkau adalah Allah kami. Engkau adalah Tuhan kami, satu-satunya. Orang Yahudi bilang, loh kamu kan belum disunat. Kamu harus disunat dulu, kamu harus melalui serangkaian tradisi Yahudi. Baru kamu bisa gabung dalam persekutuan kami. Orang-orang non-Yahudi mereka gak mau, loh itu kan bukan tradisi kami. Itu kami selama ini gak masalah kok, gak disunat gak masalah. Gak mengikuti tradisi Yahudi pun gak masalah. Apa yang memang ketika mengikut Kristus harus mengikuti itu? Orang Yahudi bersikeras Bapak Ibu. Karena memang menurut mereka, orang-orang non-Yahudi itu bagi mereka adalah goyim istilahnya. Goyim itu bisa kita sepadankan dengan kafir. Orang yang di luar perjanjian keselamatan dengan Allah. Karena mereka memahami bahwa kami ini bangsa pilihan. Bangsa-bangsa di luar kami itu gak mendapat tempat dalam keselamatan. Sehingga bangsa-bangsa lain itu mereka pandang goyim. Atau orang luar, pendatang, orang asing. Dan lain sebagainya. Lalu bagaimana kemudian Paulus menyelesaikan perbedaan pendapat ini Bapak Ibu sekalian? Saya mengajak Bapak Ibu sekalian kita semua buka kembali Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Di ayat 11 sampai 12 saudara-saudara. Itu dipertunjukkan Paulus menggunakan sebuah retorika, penggunaan bahasa yang seolah-olah ingin mendiskreditkan nih orang-orang non-Yahudi. Iya kamu kan dulu di luar gitu ya, kamu nih dulu gak masuk dalam perjanjian, kamu nih orang yang jauh. Kesannya begitu. Iya kamu memang dulu kan gak dapat jatah dalam keselamatan itu, kamu orang jauh. Ya, kamu gak dapat tempat dan lain sebagainya. Tetapi kemudian menariknya di ayat-ayat seterusnya, Paulus berkata bahwa semuanya itu dileburkan. Jadi orang non-Yahudi, orang Yahudi itu jadi satu manusia baru. Jadi Paulus mempersatukan orang Yahudi dan orang non-Yahudi ini bukan berdasarkan persamaan-persamaan fisik, tapi jauh lebih kuat daripada itu, pengakuan yang sama akan ketuhanan Kristus dan keselamatan yang dibawanya. Jadi dasar itu, saudara-saudara, dasar yang lebih kuat mempersatukan kita yang berbeda dibandingkan dengan dasar-dasar lain yang bisa kita temui. Itu yang menjadi dasar dari Paulus. Iya, tapi kamu nih sudah dipersatukan, jadi satu manusia baru. Karya Kristus itu mempersatukan kamu. Jadi kalau orang non-Yahudi itu dipandang orang yang jauh, orang yang asing, lewat karya Kristus mereka didekatkan. Maksudnya masuk ke dalam kumpulan umat Allah. Jadi kalau kan ini bayangannya gini ya Bapak Ibu ya, ini umat Allah, di sini orang asing gitu ya, orang yang gak dapat tempat dalam kumpulan umat Allah ini jauh. Jadi kemudian Paulus bilang karena karya Kristus orang yang jauh ini didekatkan. Bukan mereka yang berjalan tapi Yesus yang membawa. Jadi sebegitu powerfulnya pesan persatuan dari Paulus. Kamu bisa bersatu bukan karena maumu, tapi karena kamu menerima keselamatan itu dan kamu jadi umat Allah. Kita jadi sama-sama umat Allah, gak ada lagi orang Yahudi, non-Yahudi. Perseteruan itu kemudian dihancurkan, dipatahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Kenapa? Lewat pengorbanannya Yesus mematahkan itu semua. Yesus menebus kita dari kuasa dosa dan perselisihan perseteruan adalah buah dari dosa. Maka ketika kita mengakui karya Yesus di atas kayu salib itu dilebur, dipersatukan. Bahasa dari Paulus yang dipakai di sini adalah tembok. Jadi kalau dulu itu ada tembok Bapak Ibu yang memisahkan, tembok tebal yang memisahkan itu, kini tembok itu runtuh.
Nggak ada lagi perseteruan. Nggak ada lagi relasi yang retak. Saya bayangkan ya, ketika orang Yahudi orang jemaat di Efesus dapat surat itu ya Bapak Ibu ya. Ini kan memang bentuknya surat. Tetapi sebenarnya surat ini Bapak Ibu adalah sebuah nasihat yang dibacakan secara terbuka kepada jemaat. Jadi seperti khotbah lah sifatnya. Jadi saya bayangkan ya Bapak Ibu ya, mungkin pemimpin umat di sana, Paulus saat itu sedang dipenjara, jadi dia nggak mungkin ke Efesus. Mungkin dibacakan oleh salah satu pemimpin umat di sana, kamu nggak ada lagi tembok pemisah. Nggak ada lagi orang Yahudi, non-Yahudi, kita semua satu, manusia baru. Kita nih dibangun oleh Allah. Tuhan sendiri jadi kepala kita. Wah, itu bayangannya gimana Bapak Ibu? Itu kecurigaan ya, itu mungkin rasa sakit hati itu pelan-pelan runtuh. Mereka akhirnya merasa bahwa kita nih satu umat. Kita ini satu keluarga, kita anggota keluarga Allah. Beranjak kepada kehidupan kita saat ini Bapak Ibu, faktor-faktor yang memecah belah kita semakin banyak. Bahkan dengan kemajuan teknologi informasi pada saat ini mudah sekali untuk terpolarisasi. Bapak Ibu mungkin ingat 2019 yang silam, betapa bangsa ini terpolarisasi, begitu tajam. Belum lagi kalau kita bicara kepada lingkup terkecil dalam kehidupan kita, keluarga-keluarga. Rasa-rasanya perbedaan itu mulai terasa nampak. Masing-masing generasi gagal paham gitu. Apa mau generasi yang lainnya? Apa maksud generasi yang lainnya? Seorang eyang mungkin gagal paham terhadap cucunya yang ditanya cita-citanya mau jadi apa, pengen jadi YouTuber sama selebgram. Pekerjaan apa itu gitu. Ya. Anak-anak kita sekarang mikirnya begitu, Bapak Ibu. Lalu kita bisa tanya sebenarnya kan, itu apaan sih, Le? Oh ini gini eyang. Wah, ya, kita bisa kemudian masuk mengetahui ya. Atau seorang anak gagal paham kekhawatiran ibunya atau ayahnya. Menganggap mereka, nih anak-anak muda ya, terlalu kaku. Yang mengkhawatirkan anak-anak muda yang pulang terlalu malam tanpa mengabari orang tua. Zaman sekarang masih dikekang. Zaman sekarang ditanya-tanya, kaku banget mas orang tuaku. Padahal di balik itu ada cinta kasih orang tua yang begitu besar mengkhawatirkan anaknya. Nah kita kan sering gagal paham gitu ya Bapak Ibu ya. Suami dan istri sering gagal paham ya. Saya pernah lupa pakai cincin ini Bapak Ibu ya, cincin pernikahan. Istri saya gagal paham ya. Mungkin dia lagi sensitif pada saat itu. Dikiranya saya lagi berantem, lagi marah sama dia. Padahal ketinggalan di kamar mandi, saya habis nyikat kamar mandi. Begitu. Gagal paham seperti itu. Nah gagal paham ini dimulai dari ya itu tadi. Kita nggak mau memahami orang lain. Kompleksitas pemikiran mereka, kompleksitas karakter mereka, budaya yang ada di belakang mereka, generasi yang ada di belakang mereka, kita nggak mau memahami. Sehingga kalau kita bicara soal bagaimana memahami, kalau kita tadi mendapat kasih Kristus yang membebaskan itu, maka dasar kita memahami orang lain adalah kasih Kristus. Kita mengasihi orang lain, maka kita mau mencoba memahami mereka. Walaupun begitu pahit mungkin. Susah sekali memahami orang lain ya, saudara-saudara. Karena kadangkala tingkah laku orang lain buat kita itu begitu tidak bisa terdefinisikan dan membuat kita resah dan gundah mungkin ya. Sampai kita bingung nih orang kenapa sih. Tapi coba deh saudara-saudara mulai memahami orang itu dari karakternya, pola pikirnya. Mungkin saudara akan melihat, oh ternyata dia begini karena dia ada background begini dan jadi saya harus begini, begitu kan. Tapi memang butuh proses saudara-saudara. Mungkin saudara mengalaminya di kantor ya, di kerjaan masing-masing gak hanya di keluarga. Ada orang-orang yang, ini kenapa sih orang begini ya? Tapi coba deh saudara memahami. Ya. Kenapa dia begitu, itu pasti ada sesuatu di belakangnya. Saya sendiri merasa bahwa ini prosesnya gak mudah saudara-saudara. Bahkan saya juga ketika memahami orang lain, wah ini kenapa sih? Kadang gemes begitu ya saudara-saudara. Kadang kita udah kebawa emosi kan. Ya. Karena apa yang dia lakukan itu kemudian gak bisa kita pahami dan kemudian berdampak pada emosi kita. Ya itu gak salah sih. Yang ketiga berikutnya saudara-saudara, ketika ingin memahami orang lain mulai dari keinginan bahwa aku ingin memahami engkau. Bukan dari aku, pahami aku dong gitu. Jangan mulai dari situ saudara-saudara. Tapi dari upaya saudara-saudara untuk memahami orang lain. Sepanjang bulan Oktober ini kita akan diajak untuk ke sana saudara-saudara. Terutama dalam relasi kita antar keluarga. Bagaimana kita memahami generasi-generasi yang lain. Anak-anak kita. Anak memahami eyangnya. Ya.
Anak memahami orang tuanya, orang tua memahami anaknya. Anak mencoba untuk memahami sesamanya, dan lain sebagainya. Itu yang mau kita bawa pada hari ini. Termasuk dalam PA yang mungkin akan diselenggarakan di bulan Oktober ini, saudara nanti akan diajak ke sana. Ya. Mari kita mencoba untuk memahami orang lain, saudara-saudara. Sebagaimana Kristus juga memahami kita. Sebagaimana Kristus juga mengasihi kita. Kita ingin memahami orang lain karena Tuhan telah terlebih dahulu memahami kita dengan begitu baik. Dengan kasih-Nya yang begitu luar biasa. Karena Tuhan sudah menyatukan kita. Amin. Saat teduh untuk kita semua. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mendengarkan kesaksian pujian dari saudara-saudara kita wilayah 1, paduan suara wilayah 1 dengan lagu berjudul Remember Me atau Mengingatku.
Terima kasih untuk persembahan pujian yang telah disampaikan, menghantar kita untuk sebentar lagi bersama-sama menerima sakramen perjamuan yang kudus. Saudara-saudara, sebagaimana sudah disampaikan dalam pewarta, bahwa pada hari ini kita akan bersama-sama menghayati, menerima dan merayakan sakramen perjamuan. Sakramen perjamuan adalah sarana pemeliharaan iman. Pelayanan sakramen perjamuan dilaksanakan berdasarkan perintah Tuhan Yesus sendiri, yaitu pada malam menjelang ia disalibkan, ia mengambil roti, mengucap syukur, dan memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada para murid. Sabdanya, ambillah dan makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Sebagai sarana pemeliharaan iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama. Roti dan anggur serta makanan dan minuman yang dikhususkan sebagai sarana perjamuan kudus adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus. Menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. 2. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. 3. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di sorga sebagai kesempurnaan keselamatan. 4. Sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan penderitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, saya mengundang kita semua untuk menguji diri kita dengan bertanya sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. 2. Apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. 3. Apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah. Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan perintah Tuhan Allah. Begitu saudara-saudara, marilah kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, kami hendak menerima makanan dan minuman rohani ini sebagai tanda persekutuan kami dengan tubuh dan darah Kristus. Makanan dan minuman di hadapan kami juga merupakan simbol bahwa firman-Mu lah yang menjadi makanan dan minuman pokok bagi kehidupan iman kami. Kiranya Engkau berkenan menjadikannya sebagai sarana pemeliharaan iman kami. Ajarilah kami untuk selalu taat kepadamu serta setia sampai akhir. Hingga tiba saatnya kerajaan-Mu Engkau nyatakan di atas bumi sebagaimana di dalam sorga. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus bersabda dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Untuk itu marilah kita datang dan mengarahkan hati kita kepada perjamuan kudus Tuhan. Kita datang dengan rasa hormat dan takut yang sungguh kepada Allah. Saya mengundang rekan-rekan dari majelis untuk membantu saya menyiapkan meja perjamuan. Seraya dengan itu, saudara-saudara, mari kita menyiapkan hati kita dan kita akan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat 157, bait 1 dan 2, perjamuan yang kudus.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, makanan dan minuman yang ada di hadapan kita dan di hadapan saudara-saudara yang ada di rumah adalah simbol tubuh Tuhan dan darah Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup. Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan akan menyegarkan dan memberikan kita kekuatan. Makanan yang dipecah-pecahkan ini adalah simbol dari tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya mempersilahkan saudara-saudara yang ada di rumah masing-masing untuk membagikan roti ataupun makanan yang telah dipersiapkan kepada anggota keluarga yang lainnya. Dan saya mengundang rekan-rekan dari kemajelisan untuk turut membagikan roti kepada jemaat.
Apakah ada dari antara jemaat yang saat ini hadir di gereja yang belum mendapatkan roti? Ya. Saudara-saudara yang hadir di gereja, saya mempersilakan saudara untuk membuka tutup roti, mempersiapkan diri, mungkin juga membuka masker sejenak. Kini saudara-saudara, pandanglah roti yang sudah saudara-saudara terima. Ini adalah lambang tubuh Tuhan kita, Yesus Kristus. Ingatlah dan percayalah bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Terimalah dan makanlah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, air anggur yang dituangkan ini adalah lambang dari darah Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mempersilahkan saudara yang ada di rumah masing-masing untuk mempersiapkan dan membagikan air anggur atau air yang sudah saudara terima kepada anggota keluarga yang lain. Saya mengundang segenap anggota majelis untuk membantu saya melayani umat, membagikan anggur yang telah tersedia.
Apakah ada dari antara saudara yang belum memperoleh atau mendapatkan air anggur? Saudara-saudara saya undang untuk mempersiapkan diri. Dikasihi Tuhan, mari kita kembali mempersiapkan anggur perjamuan kita. Mari Bapak Ibu, pandanglah anggur ini. Ingatlah bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah tertumpah bagi kita semua. Dia berkorban untuk menebus dosa-dosa kita, merangkai perjanjian keselamatan bersama dengan kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Terimalah dan minumlah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sungguh bersyukur bahwa Allah mengizinkan kita untuk merayakan dan menghayati bersama pengorbanan dan penebusan yang terjadi di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Kita telah menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Kini marilah kita mengucap syukur atas segala anugerah dan keselamatan yang telah Ia berikan, sebagaimana pemazmur menyatakan ketakjubannya akan karya dan kuasa Allah. Mari kita bersatu di dalam doa. Yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Puji syukur saudara-saudara, kita boleh menerima roti dan anggur, lambang tubuh dan darah Tuhan. Kita akan melanjutkan peribadahan kita, dan saya berterima kasih kepada kolega majelis yang telah membantu melayangkan perjamuan ini.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, syukur kepada Allah karena kita telah memperoleh pemeliharaan iman melalui perjamuan kudus. Kini marilah kita mengumpulkan persembahan syukur kita. Persembahan perjamuan kudus akan diperuntukkan bagi program Sister Church GKJ Joglo. Penyampaian persembahan dapat dilakukan dengan cara seperti yang tertera dalam tayangan di hadapan saudara atau dalam tata ibadah yang telah saudara terima. Mohon untuk dapat menambahkan angka 1 pada digit terakhir nominal persembahan saudara jika mempersembahkan melalui transfer. Untuk jemaat yang berada di gereja, cara menyampaikan persembahan juga telah ditampilkan di layar. Kini marilah saudara-saudara kita mengumpulkan persembahan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 289 bait 1 dan 4, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Relakan putramu supaya dunia ditebus dengannya kurnia penuh telah Kau beri. Saya mengundang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita di dalam doa syukur dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami, pencipta langit dan bumi, sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kasih karunia-Mu kepada kami. Kami bersyukur atas roti dan anggur yang boleh kami terima, yang mengingatkan kami akan berharganya kasih dan pengorbanan Tuhan dalam hidup kami. Kami juga telah mengumpulkan persembahan sebagai wujud syukur kami atas segala anugerah dan keselamatan yang kami peroleh. Tuntunlah kami ya Tuhan untuk menyatakan damai sejahtera Allah dalam hidup kami sehari-hari. Doa ini kami akhiri dengan doa yang Engkau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menyegarkan kembali iman kita dan menghayati persekutuan kita dengan gereja-gereja di sepanjang sejarah penyelamatan Allah di segala tempat dan zaman, dengan mengucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli yang demikian.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara yang dikasihi Tuhan, pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Berusahalah untuk memahami orang lain sebagaimana kita pun telah dipahami dan dikasihi oleh Allah. Kini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kita akan menutup peribadahan kita, saudara-saudara, dengan sebuah lagu berjudul Ajarku Bawa Damai-Mu. Sebuah lagu yang begitu indah yang berasal dari doa seorang Bapak Gereja, Fransiskus dari Asisi. Mari kita nyanyikan nyanyian penutup, Ajarku Bawa Damai-Mu. Ajarku bawa damai-Mu, tabur kasih atas kebencian, pengampunan atas kepedihan, teguhkan hati yang bimbang. Tuhan ajarku tidak menuntut, melainkan selalu sedia menghibur. Kau mengerti bukan dimengerti, mengasihi dengan segenap hati. Ajarku bawa damai-Mu, yang putus asa dapat harapan, dalam kegelapan memerintah, hiburkan hati yang pedih. Tuhan ajarku tidak menuntut, melainkan selalu sedia menghibur. Kau mengerti bukan dimengerti, mengasihi dengan segenap hati. Ajarku bawa damai-Mu, mengampuniku kan diampuni, serahkan diri agar mendapatkan kehidupan yang kekal. Tuhan ajarku tidak menuntut, melainkan selalu sedia menghibur. Kau mengerti bukan
ajarku bawa damai-Mu, ajarku bawa damai-Mu. Jemaat dipersilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita kembali ke dalam aktivitas kita sehari-hari, seraya menghayati senantiasa akan kehadiran Tuhan yang meneguhkan dan menguatkan. Kiranya dalam momentum bulan keluarga ini, Tuhan mengajarkan kita untuk saling mengasihi dan mensyukuri penyertaan Tuhan dalam keluarga kita. Masing-masing, selamat hari Minggu, Tuhan menyertai.